Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faiza Kartika Dewi Kuncoro dengan NPM 230301162 dari Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Sains. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil mereview paper saya yang berjudul Soil Stabilization by Utilizing Waste Material atau stabilisasi tanah dengan pemanfaatan limbah tekstil. Latar belakangnya adalah tanah merupakan elemen yang sangat penting dalam bidang teknik sipil karena berfungsi sebagai media pendukung beban struktur seperti pada pondasi bangunan, jalan raya, maupun bendungan. Namun, tidak semua jenis tanah memiliki daya dukung yang baik seperti tanah lempung dan tanah berpasir. Seringkali mereka memiliki masalah seperti plastisitas yang tinggi, daya dukung rendah, dan permeabilitas yang besar. Oleh karena itu, diperlukan teknik stabilisasi tanah untuk memperbaiki sifat-sifat tersebut. Selama ini, stabilisasi sering dilakukan menggunakan semen atau kapur, tetapi bahan-bahan itu menghasilkan emisi karbon yang sangat tinggi. Maka dari itu, muncul gagasan baru untuk memanfaatkan limbah industri tekstil sebagai bahan alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berpotensi meningkatkan kualitas tanah. Konsep dasar soil stabilization. Secara sederhana, stabilisasi tanah adalah proses memperbaiki sifat teknik tanah dengan cara mengubah komposisi atau struktur internalnya. Ada dua pendekatan utama, yaitu secara mekanis yang dilakukan melalui pemadatan, pencampuran agregat, atau penambahan serat penguat, dan secara kimiawi, yang menggunakan bahan pengikat seperti semen, kapur, atau fly ash, dan GGBS yang dapat bereaksi membentuk senyawa pengikat kuat seperti CSH dan CAH. Limbah tekstil ternyata memiliki sifat pozolanik yang artinya bisa bereaksi dengan kalsium dari binder untuk membentuk senyawa yang sama seperti semen. Dengan begitu, limbah ini bisa menjadi pengganti sebagian semen sekaligus mengurangi polusi industri. Pemanfaatan limbah tekstil. Limbah tekstil terdiri dari campuran organik dan anorganik, terutama silika dan alumina, dua bahan utama yang dibutuhkan dalam reaksi pozolanik. Manfaat penggunaannya di antara lain ada meningkatkan kekuatan tanah seperti nilai UCS dapat meningkat hingga lebih dari 400 kPa, menurunkan plastisitas dan daya serap air sehingga tanah bisa menjadi lebih stabil. Serat tekstil yang ditambahkan dapat memperkuat struktur tanah, menahan deformasi, dan mengurangi retakan. Bahkan, penelitian juga menunjukkan bahwa limbah tekstil dapat menggantikan hingga 30% semen tanpa mengurangi kekuatan tanah. Jadi, selain fungsional, penggunaan limbah tekstil juga mendukung ekonomi sirkular dan pengelolaan limbah industri. Prinsip kerja stabilisasi tanah. Ada 3 prinsip utama dalam proses stabilisasi berbasis limbah tekstil. Yang pertama ada modifikasi fisik, yaitu partikel sludge tekstil berfungsi sebagai pengisi pori, memperbaiki gradasi tanah, dan menurunkan permeabilitas. Yang kedua ada reaksi kimia berupa pozolanik dan hidrasi, yaitu kandungan silika dan alumina dalam sludge bereaksi dengan kalsium membentuk CSH dan CaSH yang menjadi pengikat antar partikel. Kemudian yang ketiga ada pembentukan mikrostruktur, yaitu campuran sludge dan serat menghasilkan struktur mikrob yang padat, homogen, dan kuat yang mampu menurunkan porositas dan meningkatkan ketahanan terhadap deformasi. Komponen utama. Dalam sistem ini, ada dua komponen penting yaitu skeleton material atau bahan kasar seperti pasir atau kerikil yang berfungsi untuk membentuk rangka fisik dari tanah. Tujuannya adalah menurunkan kadar air dan mendistribusikan tegangan secara merata. Kemudian yang kedua ada binder, yaitu bahan pengikat kimia seperti semen, kapur, GGBS, atau gypsum.
Binder juga bekerja melalui reaksi kimia, hidrasi, dan pozolanik yang membentuk ikatan kuat antar partikel. Dari kombinasi keduanya, menghasilkan sistem yang memiliki kekuatan awal tinggi dari skeleton dan kekuatan jangka panjang dari binder. Dalam uji laboratorium, kombinasi gypsum sebanyak 10% dan pasir 20% dapat meningkatkan UCS hingga lebih dari 400 kPa. Faktor yang mempengaruhi kinerja. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kinerja metode ini adalah jenis tanah dan komposisi mineralnya, terutama kandungan lempung aktif, kadar limbah tekstil yang ideal sekitar 15-20% dari berat tanah, distribusi serat yang merata agar tidak membentuk zona lemah, jenis binder dan waktu curing di mana GGBS dan kapur memberikan hasil lebih baik untuk jangka panjang, dan yang terakhir, homogenitas pencampuran, karena pencampuran yang tidak merata dapat menurunkan kekuatan tanah secara signifikan. Berikut adalah parameter evaluasi yang digunakan oleh peneliti dalam paper yang saya review. Untuk menilai keberhasilan proses stabilisasi, dilakukan beberapa pengujian antara lain UCS atau Unconfined Compressive Strength untuk mengetahui kekuatan tekan tanah, CBR atau California Bearing Ratio untuk mengetahui daya dukung pada jalan, Atterberg Limits untuk menentukan plastisitas, permeabilitas, uji lindi atau leaching test untuk mengecek keamanan lingkungan, dan analisis SEM atau XRD untuk melihat perubahan mikrostruktur. Parameter-parameter ini memastikan bahwa hasil stabilisasi tidak hanya kuat tetapi juga aman secara lingkungan. Studi kasus yang pertama saya mengambil dari Zheng et al. Pada tahun 2020 yang dilakukan di Tiongkok. Mereka menerapkan pendekatan solidification stabilization atau SS pada tanah lempung dengan kelembapan tinggi. Campuran yang digunakan adalah lumpur tekstil, gypsum, GGBS, dan tanah berpasir sebagai skeleton material. Hasilnya, UCS meningkat lebih dari 400%, mencapai di atas 400 kPa. Analisis mikro menunjukkan pembentukan CSH dan ettringite yang memperkuat struktur tanah. Kandungan logam berat dari lumpur tekstil juga turun di bawah ambang batas aman menurut US EPA, yang artinya metode ini aman bagi lingkungan. Kesimpulannya adalah limbah tekstil yang tergolong B3 dapat dikonversikan menjadi material konstruksi yang aman dan bernilai tinggi. Kemudian ada studi kasus kedua, saya mengambil dari Nazir et al. Pada tahun 2021 di Mesir. Mereka meneliti tanah berpasir collapsible, yaitu jenis tanah yang mudah turun atau runtuh ketika jenuh air. Variasi campuran sludge tekstil mulai dari 0 hingga 20%. Hasil terbaik diperoleh pada campuran 15% sludge, di mana collapse potential turun drastis dari 11,2% menjadi 2,6%, UCS meningkat dari 180 kPa menjadi 420 kPa, CBR naik sebanyak 38%, dan plastisitas turun hingga setengahnya. Analisis mikro menunjukkan terbentuknya lapisan partikel padat yang menutupi pori-pori tanah, sehingga daya serap air menurun dan tanah menjadi lebih stabil. Berikut adalah analisis perbandingan. Dari keduanya sama-sama menunjukkan peningkatan kekuatan lebih dari 300%, penurunan plastisitas hingga 40%, dan kolaps potensial hingga 80%, yang artinya pendekatan ini konsisten efektif di berbagai kondisi tanah. Kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.
Pemanfaatan limbah tekstil dalam stabilisasi tanah tidak hanya penting dari sisi teknis, tetapi juga sangat relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Secara khusus mendukung SDG nomor 9 tentang industri inovasi dan infrastruktur, SDG nomor 11 tentang kota dan komunitas berkelanjutan, dan SDG nomor 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Dengan pendekatan ini, emisi karbon dapat berkurang hingga 30%. Penggunaan semen bisa digantikan sebagian, volume limbah industri yang masuk ke TPA juga berkurang. Jadi, konsep ini menjadi bagian dari Green Geotechnology dan Low Carbon Development, yaitu pembangunan berwawasan lingkungan di bidang teknik sipil. Kesimpulannya adalah limbah tekstil efektif digunakan untuk stabilisasi tanah lempung maupun berpasir, mampu meningkatkan kekuatan menurunkan plastisitas dan mengurangi potensi keruntuhan tanah. Dari sisi lingkungan, pendekatan ini ramah lingkungan, ekonomis, dan pendukung pembangunan berkelanjutan. Cara ini adalah salah satu dari solusi nyata menuju konstruksi hijau dan berketahanan tinggi di masa depan. Demikian presentasi saya mengenai soil stabilization by utilizing waste material dengan textile sludge. Semoga dapat memberikan wawasan baru mengenai bagaimana limbah industri dapat dimanfaatkan kembali secara berkelanjutan di bidang teknik sipil. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.